Sudah Bapak. Dengar Pak. Oke. Saya coba buka absennya dulu ya. Karena Nabila, oke. Terus Andra hadir. Ayo. Hadir Pak. Terus Siti Nazira, Hadir, Pak. Baby ada. Hadir, Pak. Hafiz Ranti, Hadir Pak. Salwa, Hadir, Pak. terus Neflana hadir ya. Terus Giovanni, Hadir Pak. Hadir Pak Giovanni. Nadia Reva, ada. Faza Nabila, Hadir, Pak. Muhammad Rafi, Rafi, ada. Azima, Dafa, Hadir Pak. Raihan Nadif, Hadir Pak. Azwa, Hadir, Pak. Nathan, Hadir Pak. baik, kalau sesuai kontrak kita minggu ini akan membahas tentang panduan rancang kota dalam konteks sistem sirkulasi dan jalur penghubung ya. Oke, share screen dulu. Kelihatan Bu? Iya Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, jadi pertemuan ke-7 ini saya coba kita coba saya bilang ya sedikit bagi pengetahuan lah terkait dengan hal ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita berbicara terkait RTBL itu kan tidak hanya mengatur terkait dengan bangunan ya, tapi juga kan kita mau memastikan tujuannya kita mau memastikan orang-orang dapat bergerak dengan aman dan juga nyaman dalam sebuah kawasan atau juga site atau tapak yang kita fokuskan atau kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah banyak berbicara terkait dengan tata bangunan, kita belajar terkait masanya, dan sekarang kita coba berfokus kepada sirkulasinya saja. Tapi tentu akan ada hubungan. Nah, kata kunci yang perlu kalian pegang ketika kita bicara sirkulasi adalah sebenarnya aliran. Jadi, saya boleh sedikit kata kuncinya dapat.
kaki penting yang harus kalian pegang, atau juga biasa kita kenal lewat flow. Flow ini bisa orang ataupun barang. Tapi di sini kita akan berfokus kepada aliran yang kita maksud adalah orang. Flow terkait dengan barang, ya itu bisa kita pelajari spesifik di konteks yang lain. Nah, kita kembali ya, karena kita mau berfokus kepada pergerakan orang dan juga kendaraan, gitu ya. Dalam hal ini tadi kita mau memastikan bahwa alirannya itu aman, nyaman, dan juga tertib lah ya, dengan ruang publik yang sudah kita siapkan artinya, atau panduan yang kita siapkan. Nah, semuanya ini kenapa kita perlu memastikan pergerakan atau aliran sistem sirkulasi kita itu aman, nyaman, gitu ya, tertib sesuai dengan peraturan yang kita buat. Tujuannya satu adalah mau meningkatkan kualitas hidup, gitu ya. Nah, tujuannya adalah kita mau meningkatkan kualitas hidup di perkotaan yang terkadang kalau kita lihat kondisi real kita saat ini, gitu ya, apalagi ya sekarang lagi suasana kemarin lah, jangan bicara mudik harus balik, kemarin lah kita bicara misalnya tempat rekreasi, tentu terus kemarin kan semua gitu. Gimana caranya sebuah lokasi pariwisata itu bisa menjamin kualitas hidupnya gitu, atau kualitas sebuah ruang, dalam hal ini ruang rekreasi. Banyak kasus kalau di kondisi kenyataan yang kita dapat, ada mungkin kalau kita bicara sirkulasi pergerakan orang, tentu kaitannya dengan isu-isu di trotoar, ya, isu trotoar. Ada isu apalagi parkir, kemudian isu apalagi yang sering kita hadapi, misalnya pejalan kaki dengan PKL. Nah, ini kan isu-isu sering kita hadapi di dalam konteks sirkulasi di Indonesia. Kita akan coba perdalam bagaimana problem-problem sirkulasi yang sering terjadi di Indonesia dan apa yang direspon dari peristiwa tersebut. Mengingatkan sedikit bahwa ada 7 komponen, kalian harus ingat ada 7 komponen. Kita sudah bicara terkait struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, bangunan, sampai dengan sekarang kita akan belajar terkait dengan sistem sirkulasi. Jadi sistem materi kali ini dia prinsipnya itu tidak berdiri sendiri, jadi dia nyambung dengan struktur peruntukan, intensitas, dan juga tata bangunan. Di logika sederhananya, kalau fungsi dan intensitas itu menentukan berapa banyak orang dan kendaraan, dan tata bangunan itu menentukan bentuk massa, sedangkan sistem sirkulasi ini dia mau menentukan, memastikan bagaimana semua orang dapat bergerak tanpa konflik. Jadi kemarin sudah tahu berapa, ini udah tahu berapa, bentuknya kayak gimana. Sekarang ini kita mau cek gimana caranya kita memastikan geraknya itu tanpa konflik. Nah, itu memang tidak mudah, tetapi begitulah cara kita meningkatkan kualitas hidup dalam sebuah perkotaan, dan jasa kita itu berguna. Nah, kalian bisa lihat ya, ada komponen-komponen sirkulasi yang ada di layar tadi atas, ya. Tapi prinsipnya kalian pahami fungsinya saja gitu. Jadi ada jaringan jalan, ya, dan pergerakan, yang mana di sini kita akan berbicara lah terkait jaringan jalan dan juga pergerakan yang ada di perkotaan. Ada sistem sirkulasi untuk kendaraan umum dan pribadi, sistem sirkulasi kendaraan umum informal setempat, sistem pergerakan transit,
sistem parkir, sistem perencanaan jalur servis, kemudian sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda, sama pedestrian engagement. Jadi ini poin-poin komponen penting yang harus kita dalam beberapa menit ke depan akan kita pelajari. Oke, nah gini, kalau kita lihat pada slide ini terkait dengan skala ruang, gitu ya. Jadi prinsip pertama yang harus kita tekankan terkait dengan skala ruang adalah bahwa pada skala skala pergerakan itu harus kita tata sesuai dengan hierarki. Kalian harus paham. Jadi dalam skala unit ruang site, gitu ya, pergerakan itu harus kita tata sesuai dengan hierarki. Kenapa sesuai dengan hierarki? Karena nanti kita akan mendapatkan sebuah implikasi akses yang mudah dan juga distribusinya itu seimbang. Artinya secara konkret bagaimana, Pak? Kalau misalnya kita semua buat sebuah fungsi jaringan jalan itu memiliki arteri semua, misalnya jadi ini arteri, pokoknya semua jalan ini arteri, maka kita akan meningkatkan konflik ruang yang lebih besar. Nah, kita tidak inginkan itu, sehingga kita perlu, pada dasarnya ruang itu kan butuh batasan. Nah, batasan yang kita mau buat di sini lewat sebuah hierarki. Di hierarki kita tentu kendaraan-kendaraan apa saja yang boleh lewat, tipe-tipe apa saja yang boleh lewat, aktivitas seperti apa saja yang boleh ada di sekitaran hierarki tersebut. Nah, jadi itulah fungsinya sebuah hierarki, agar kita bisa menentukan fungsi-fungsi pendukung lain yang ada di sekitar jalan tersebut. Nah, jadi di RTBL nanti kita akan mengunci, karena tadi kita sudah misalnya membagi aksesnya itu, misalnya arteri kolektor lokal gitu ya, sampai dengan lingkungan, sudah punya fungsi-fungsi hierarki yang berbeda. Nanti penciptaan tadi kan flow ya, atau aliran atau pergerakan, kaitannya tentu dengan rute gitu. Mana yang menjadi rute utama ya, pergerakan, mana rute-rute pendukung dan mana rute-rute yang harusnya lebih tenang misalnya gitu ya. Mana rute-rute dari titik-titik keramaian, itu semuanya tujuannya dengan bagaimana hierarki itu dibuat. Nah, sehingga ketika distribusi titik keramaian dan titik yang cukup tenang itu bisa kita bagi atau kita hierarkikan, maka keseimbangan yang kita harapkan tadi itu bisa tercipta. Jadi ketika masyarakat yang membutuhkan area-area yang tentu lebih ramai, seperti daerah komersial gitu ya, itu sudah ada lokasinya sendiri, peruntukannya sendiri. Mereka tahu akses rutenya harus lewat mana, kalau berjalan kaki atau bergerak berjalan kaki, ataupun juga bergerak dengan kendaraan gitu ya. Mereka sudah tahu rute-rute lokal mana saja atau rute-rute besar mana saja mereka akan cuma dengan berkembangnya teori perencanaan saat ini gitu ya, yang menuntut kita mendekatkan semua fasilitas di perkotaan, maka keadilan akan akses ini menjadi sangat penting. Jadi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa keseimbangan akses kepada fasilitas-fasilitas dasar itu, terutama di beberapa koridor itu, bisa dijangkau dengan sangat mudah. Nah, tetapi kita juga nggak mau misalnya di daerah-daerah dengan
hierarki tinggi kayak arteri itu kita plot sebagai kompleks-kompleks pemukiman atau zona-zona pemukiman. Nah ini kan akan akan secara teori dulu itu kita waktu kita masih bicara tentang teori-teori perencanaan yang clustering atau tersegmented gitu ya. Sekarang itu sudah berubah semuanya. Jadi kita tetap berusaha untuk ramai tetapi tidak crowded gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Tentu kunci paling utamanya adalah di public transport. Kunci utamanya ada di public transport. Jadi kompleks-kompleks hunian itu pun sekarang bisa saja berdampingan dengan komersil. Ya. Kenapa? Karena ada persoalan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkelompokkan lagi, nanti aksesnya persoalan akan akses itu akan semakin besar begitu. Dan itu kita tidak inginkan hal tersebut terjadi ke depan. Sehingga paradigma perencanaan sifatnya kecampuran mixed use itu akan menjadi idola dalam beberapa tahun ke depan. Karena tuntutan orang untuk mau lebih dekat kepada fasilitas dasar dan juga tambahannya. Oke. Nah, di RTPL pun kalau kita bicara pejalan kaki dan pesepeda itu dianggap sebagai artinya pejalan kaki, pesepeda. Kalau kita lihat piramida, kalian mungkin pernah lihat ya di perencanaan transport itu ada piramida yang paling bawah backbone-nya itu pesawat, kereta, laut. Nanti yang paling pucuk itu, yang paling tinggi itu hierarkinya ada di pejalan kaki dan juga pesepeda. Gitu. Nah itu sebenarnya dari hierarki itu diinterpretasikan sebagai dalam konteks RTBL ya, itu diinterpretasikan bahwa pejalan kaki dan pesepeda dianggap sebagai moda utamanya, dianggap sebagai moda utama. Apalagi kalau untuk akses yang jarak-jaraknya pendek. Nah, jadi kita mau menekankan bahwa di RTBL jalur-jalur khusus pejalan kaki, kalau kita bicara konteks ruang jalur khusus pejalan kaki termasuk pejalan kaki yang difabel ataupun juga lansia, serta kalau pesepeda pun misalnya karena kita daerah tropis mungkin pesepedanya itu nggak bisa yang Nah ini di sisi bisnisnya gitu ya. Kita karena daerah tropis 2 musim, maka saran kalau saya pribadi saran kita pengguna sepeda itu bukan sepeda kayu gitu ya, tapi sepeda hybrid. Tapi sepeda hybrid karena di medan-medan tertentu terkadang itu secara realistis agak sulit kita atau agak kurang nyaman kita pengayuh gitu. Nah, jadi kalau kita sepeda hybrid kita bisa menggunakan kayu ataupun juga menggunakan listrik misalnya gitu ya. Baterai itu lebih nyaman tentunya dalam kita bergerak dalam akses jarak pendek gitu. Jadi dalam maksud ini kalau kita kembali lagi bicara terkait trotoar, jadi trotoar itu sebenarnya jangan dianggap sebagai ruang sisa ya. Karena di beberapa penganggaran kita itu di Indonesia terkadang trotoar itu jadi semacam sisa lahan saja. Sisa lahan yang dianggap prioritasnya justru adalah kalau kita bicara backbone tentu prioritas utama adalah jaringan jalannya gitu. Tapi alangkah baiknya bahwa trotoar itu jangan dianggap sebagai ruang sisa yang kemudian dibuat. Jadi smartphone sebenarnya dia punya hak yang penting untuk bagaimana menopang kontinuitas dari sebuah jaringan jalan. Tadinya mereka yang mau bertransisi dari pergerakan jarak jauh, kemudian bergerak ke jarak yang lebih pendek, nah itu bisa difasilitasi lewat. Jadi kontinuitas dari jalan ke jalan kaki
Jadi jalan utama ke pejalan kaki lewat trotoar itu smooth. Keselamatannya, kenyamanannya, dan transisi atau kita sebut transit ya, dari kendaraan ke jalan kaki itu sama. Bicara terkait dengan pesepeda pun seperti itu. Kita tidak bisa hanya sekedar menyediakan marka sepedanya saja, gitu. Tetapi kita perlu memikirkan bagaimana minimal kontinuitas. Jadi dari satu ruas ke ruas yang lain, bagaimana hak para pengguna pengguna sepeda gitu ya bisa terfasilitasi. Salah satu contoh konkret yang mungkin bagus itu saya bicara dalam konteks perkotaan ya, bukan lingkungan kampus, sebenarnya di Solo. Solo itu punya ruang-ruang jalur lambat yang cukup beratus-ratus kilometer gitu ya, bagus gitu, dan itu sudah dipisah oleh semacam pembatas. Dan ini sangat baik gitu, jalur lambat ini sangat baik untuk pesepeda dan juga pejalan kaki, karena itu menjaga keselamatannya. Itu sebenarnya tinggi sekali untuk menjaga konflik dengan kendaraan yang lebih besar. Kalau bicara area kampus ya, saya rasa kita bisa lihat di kampus kita sendiri juga sudah cukup bagus. Berikutnya adalah kalau kita bicara terkait dengan tadi sistem jaringan pergerakannya, kalau kita bicara konteksnya di Indonesia ya ada ini ya, apa terkait jalan, bagaimana kalau jaringan jalan itu kita pilih sesuai dengan topografi gitu ya. Kita harus memperhatikan topografi dan juga bagaimana kondisi existing dari struktur peruntukan lahannya, karena ada faktor anggaran yang harus kita pikirkan, dan juga medan yang bervariasi. Kalau kita bicara sistem sirkulasi kendaraan itu kita harus tadi kita bicara dalam konteks hierarki, dan juga kendaraan-kendaraan yang sifatnya pribadi, dan juga mungkin kendaraan-kendaraan yang sifatnya itu non formal ya, kayak Gojek, bukan informal tapi non formal, non government gitu, non government. Ada Ojek juga di bawah pengawasan gitu. Yang mungkin belum di bawah pengawasan itu kayak becak, andong, semua adalah kendaraan yang mungkin tetap perlu kita fasilitasi. Apa contoh konkretnya yang biasanya kita bicara dalam konteks itu? Tentu adalah titik transit atau titik naik turunnya. Di titik transit, di mana orang naik transit dari Gojek atau ojek ke jalan kaki, di mana titik-titik simpang atau pertigaan atau perempatan atau intersection yang dipakai untuk berpindah moda, misalnya itu kita harus kunci. Misalnya ada sebuah jaringan jalan gitu ya, kayak gini, ya kita kunci di mana saja. Di titik transit yang terjadi di mana saja, misalnya dari titik A, titik B dari sebuah permukiman misalnya, dan lagi di atas titik sini titik transitnya. Kita dalam satu site ini kita harus bisa mengidentifikasi semuanya, hambatan-hambatan apa saja yang ada di sana. Nah, pertanyaan saya ke kalian, apa dampaknya kalau misalnya kita tidak diatur gitu titik-titik transit ini? Ada yang bisa kasih komentar kan? Oke, fine.
Itu gimana? Kalau menurut saya, Pak, tidak diatur titik naik atau titik turunnya itu bisa menyebabkan kemacetan karena orang-orang itu dengan bebas bisa turun atau naik di tempat yang tidak seharusnya, Pak. Ya, terus atau biasanya kita sebut dalam istilah-istilah perencanaan transportasi adalah tingginya hambatan samping gitu ya. Tingginya hambatan samping kemudian menyebabkan konflik antara pejalan kaki dengan pengguna kendaraan. Pasti ya, Pak. Itu yang kita tidak mau ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah yang perlu kita pahami bagaimana sistem sirkulasi pejalan kaki dan juga pesepeda. Kalau kita bicara sistem sirkulasi pejalan kaki dan pesepeda ini di beberapa kota itu macam-macam ya. Ada yang mereka pisah begitu ya. Kalau kita bicara contoh di depan ada yang mereka pisah, ada juga yang digabung. Kayak di Pontianak kalau nggak salah. Pontianak kita ada beberapa ruas pejalan kaki dan pejalan kaki dan sepeda digabung. Jujur saya nggak tahu apa alasan dibalik desain seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga yang memanfaatkan digabung ini macam-macam ya. Pejalan kaki dan sepeda digabung jadi trotoar itu bisa dipakai oleh pejalan kaki dan pesepeda. Ada juga yang jalur lambat kendaraan itu yang sering ada di kota-kota di Pulau Jawa. Jalur lambat itu kayak di mana dekat Borobudur, di Magelang, di inilah Solo itu pakainya jalur lambat. Jadi pesepeda dan pejalan kaki berada di jalur lambat. Biasanya permukaannya sama-sama aspal gitu, sama aspal kayak keramik ataupun juga medan seperti trotoar yang kita lihat paving gitu enggak, tapi memang trotoar aspal. Tapi ada juga yang dibuat kayak di Semarang Simpang 5 itu pesepeda dia berdampingan dengan kendaraan, trotoarnya sendiri. Jadi macam-macam ada beberapa desain yang berbeda antara ruang-ruang yang dibuat itu. Ada lagi sebenarnya nanti kita akan bicara terkait dalam konteks sistem sirkulasi jalur pelayanan. Nah, kalau jalur pelayanan itu berarti kan kita bicara tentang sistem arus servis atau pengangkut sampah atau jalan inspeksi gitu ya. Di mana biasanya kalau kita bicara pengangkut sampah, dia secara alur geraknya sama dengan kendaraan lain, tetapi yang membedakan itu titik hentinya. Titik hentinya itu berbeda-beda secara konkret di perkotaan yang ada gitu. Ada yang membuat memang khusus jalur lambat. Untuk jalur lambat itu dipakai tidak hanya untuk pejalan kaki dan juga sepeda, tetapi juga dipakai oleh pengangkut sampah. Terus drop barang di kawasan komersil dan juga untuk jalan inspeksi bagi kendaraan pemadam kebakaran itu biasanya dipakai jalur lambatnya untuk beberapa fungsi lain. Nah, kalau kita bicara sistem parkir itu di RTBL itu bukan hanya sekedar penyediaan lahan ini atau opsi. Dalam konteks ini lahan kosong kita pakai jadi parkir gitu ya. Tetapi memang kita memperhatikan beberapa hal yang kalau kita kutip dari tulisannya Rustam itu. Jadi yang pertama adalah waktu penggunaan atau sebelum waktu penggunaan itu sebenarnya
yang lebih penting lagi adalah di mana titik parkir atau kantong parkir yang optimal untuk site tersebut. Kantong parkirnya tentu akan beberapa model. Jadi misalnya kita bicara di Muladi itu kantong-kantong parkirnya di mana saja? Oh, ada di dalam lahan Muladi itu sendiri, baik di basement ataupun di samping. Tapi ketika itu over capacity, maka bahu-bahu jalan itu akan dipakai sebagai kantong parkir tambahan misalnya. Nah, selain itu juga parkir itu harus ada waktu penggunaannya. Kalau kalian perhatikan selama puasa kemarin, jam berbuka dikasih waktu maksimal parkir di bahu jalannya sampai jam 8 malam. Setelah dari itu sudah tidak boleh. Jadi ini juga karena ya kita negara-negara berkembang ini punya penggunaan kendaraan pribadi cukup tinggi, ya mau nggak mau demand peluang usaha untuk parkir liar itu bertumbuh, sehingga solusinya adalah walaupun ya kita tetap menerima keberadaan mereka gitu ya, tetapi ingat ada penggunaan waktu yang dibatasi. Jadi jam 8 dan parkir tambahan, parkir di sekitaran bahu jalan Muladi ya dibatasi. Tapi mereka yang di dalam silahkan. Itu contoh konkret bagaimana beradaptasi dengan tingginya kota-kota yang memiliki penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi. Hal yang berikutnya juga adalah tentu sebenarnya memprediksi jumlah kendaraan, ya, menentukan luas parkir. Nah, ini biasanya kan kalau kita bicara dalam konteks batasan sebuah ruang gitu ya, batasan sebuah ruang harusnya kantong-kantong parkir itu tidak harus terlalu besar, karena dia harusnya bisa memfasilitasi titik-titik kendaraan yang mau parkir itu. Memang tidak idealnya kan jangan dominannya kendaraan pribadi, tapi kan faktanya di lapangan para negara-negara kita masih bergantung pada kendaraan pribadi, sehingga kita bisa memiliki lahan-lahan yang sangat besar gitu ya. Target tersebut yang mana itu kita berkonsekuensi kepada penggunaan ruang-ruang terbuka hijau. Nah, lalu juga seperti yang kita lihat tadi ada istilahnya ukuran dan juga jenis kendaraan yang akan ditampung ya. Nah, dia bagi tipenya mana yang untuk mobil, mana untuk motor, kemudian kendaraan roda 3 untuk ngedrop barang-barang gitu ya, untuk angkut dan menurunkan barang. Itu kalian bisa pelajari dari kota kalian masing-masing bagaimana ruang-ruang itu disediakan untuk jenis-jenis kendaraan yang tentu. Nah, hal-hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam konteks desain adalah penerbangan ini kalau konteksnya di malam hari, tapi kalau kenyamanan biasanya kita bicara dalam konteks area teduh, peneduh di siang hari. Jadi ruang-ruang sirkulasi, ruang-ruang transit dari bergerak dan berhenti itu kita harus bisa memastikan penggunanya itu nyaman. Nah, biasanya elemen pendukungnya adalah dengan kita berikan kanopi ataupun juga kanopi alami berupa vegetasi untuk meningkatkan atau menurunkan heat spot tadi ya, titik-titik panas yang ada di koridor-koridor jalan. Nah, sarana-sarana penunjang lainnya biasanya ya hal kecil kayak tempat sampah gitu ya, harusnya diregulasikan wajib. Jadi misalnya itu menjadi elemen wajib untuk berada di ruang-ruang transit. Hanya kayak tempat sampah, tempat minum, ya itu harusnya di fasilitas publik ada.
secara teori seperti itu. Ruang tunggu misalnya gitu, itu adalah fasilitas-fasilitas yang dalam dokumen panduan rancang harus desainnya harus keluar. Pertanyaan saya adalah kalau kita bicara di negara kita, perkotaan-perkotaan di Indonesia, itu kan cenderung akar masalah akhir itu justru sering dibahas di unit ruang kecil. Gitu. Kenapa ya? Jadi kenapa sebuah ruang parkir itu sering jadi akar masalah di koridor-koridor perkotaan kita? Ya, mungkin bisa kasih dapatnya. Kata nih. Mohon maaf Pak, tadi aku dengan pertanyaannya kurang kedengeran Pak. Ya, terkadang kita bicara terkait kebutuhan parkir seringkali di negara-negara berkembang kayak di perkotaan di negara berkembang kayak Indonesia itu menjadi salah satu akar masalah di level koridor. Itu kenapa hal itu jadi pemicu utama, salah satu pemicu utamanya yang ada. Menurut kamu? Oke, menurut saya sebenarnya karena kekurangan fasilitas dari sistem parkir tersebut, sehingga mengakibatkan kendaraan-kendaraan itu akhirnya tidak terkontrol Pak untuk terkait dengan parkir mereka, sehingga mereka banyak yang memilih untuk parkir on street, sehingga menjadi hambatan bagi pengguna jalan lainnya dan meningkatkan volume kendaraan juga pada jalan-jalan koridor tersebut Pak. Mungkin itu menurut saya Pak. Jadi karena kekurangan Jadi kamu bahasanya kekurangan lahan parkir Bapak, memang fasilitas parkir. Kekurangan lahan parkir. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita luruskan bersama. Sebenarnya kita kalau mau bicara kantong parkir sebenarnya tidak kurang, tapi yang over itu sudut pandangnya adalah kita kelebihan jumlah kendaraan. Jadi bukan kekurangan jumlah parkir, tetapi kita sudah kelebihan kendaraan pribadi. Jadi kamu harus bedakan pemaknaan itu. Karena ruang kita itu terbatas, kita harus ingat bahwa dalam peruntukan lahan itu setiap ruang itu sudah kita sediakan. Tapi ternyata pada faktanya kebutuhan parkir itu demand-nya meningkat. Sedangkan ruang itu adalah sumber daya terbatas. Kita nggak bisa juga terlalu mendominasi dalam kawasan perkotaan menyediakan kawasan-kawasan parkir yang besar. Karena itu tidak ideal dan akan merusak ekosistem perkotaan itu sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan adalah justru mengurangi kendaraan pribadi itu. Bukan kekurangan parkir, tetapi kita kelebihan kendaraan pribadi. Itu mungkin akan yang perlu dua makna yang hampir mirip, tetapi terkadang salah dimaknai. Saya lanjut dulu ya. Jadi kalau kita bicara bentuk parkir, ada banyak kalian bisa baca di Dekiara, bukunya Dekiara atau Koppelman, bagaimana dia melihat bentuk-bentuk parkir sesuai dengan hierarki jalan, sesuai dengan rute jalannya,
dia lintas satu arah atau dua arah, apakah dia berada di bahu berdekatan dengan trotoar atau trotoarnya menjadi parkir, misalnya gitu ya. Beberapa ruang trotoar yang dijadikan ruang parkir, terus sudah lengkap. Jadi ini hal-hal teknis yang sifatnya mungkin hanya kalian buka saja refreshment, kalian sudah bisa tahu sebenarnya desain parkir apa yang tepat untuk dibuat di sebuah kantong parkir atau ruang transit tadi. Kalau kita bicara terkait dengan parkir khusus ya, parkir khusus bagi seperti contoh yang kita lihat gitu ya, bentuk parkir yang tegak lurus ataupun juga paralel, kita perlu mengkontekstualkannya dari cirinya. Kalau kita bicara paralel parkir, itu tentu cocoknya dia berada di tepi jalan gitu ya. Kalau kita buka di Kiara itu, parkir paralel itu biasanya dia buat di ruang-ruang yang terbatas gitu ya, ruang-ruang jalan yang terbatas, dan tentunya untuk mengurangi manuver. Jadi jarang dia pakai yang sudut, dia tentu pakai bentuknya paralel karena ada manuver yang mau dikurangi, jadi dia cenderung lebih paralel. Dan dari ciri berikutnya juga biasanya kapasitasnya kecil. Kalau parkir yang kapasitasnya lebih besar, biasanya parkir sudut itu dia cenderung lebih besar untuk kapasitasnya. Tapi kalau ruang parkir paralel, konsekuensi lainnya biasanya adalah ruang manuvernya lebih sulit. Manuvernya lebih sulit. Itulah kenapa kalau kita parkir paralel itu agak repot gitu ya. Tapi kalau kita parkir sudut, itu cenderung lebih mudah kita manuvernya untuk masuk dan keluar. Dan kalau nanti ada contoh juga yang parkir tegak lurus, itu punya tingkat manuver yang paling besar biasanya. Dan ini biasanya kita pakai tidak on street, kita pakainya biasanya di off street saja, karena RTBL itu kan nanti harus memilih atau parkir supaya tidak mengorbankan keselamatan pejalan kaki ataupun juga konflik dengan menggunakan kendaraan di jalan. Jika contoh konkretnya misalnya ada jalan kolektor misalnya gitu ya, ada jalan kolektor tapi dia tidak sampai 6 meter gitu ya, hanya tidak di atas 6 meter, jadi dia mungkin 6 itu tidak 7, 8 tuh nggak sampai. Nah, biasanya nanti kita akan pilih parkir yang paralel, kemudian ada kasih bolar pelindung trotoarnya gitu ya. Kalau dia tidak punya beda level, kita pakai bollard gitu ya. Kemudian kita pasti akan mengurangi parkir sudut yang mungkin bisa memakan lebar jalur dari jaringan jalan. Nah, ada lagi titik parkir kalau kita bicara dalam konteks kantong-kantong parkir tadi. Salah satu ekosistem mobilitas yang perlu kita pikirkan adalah ini gitu ya, masa depan kita ya. Sepeda ini adalah masa depan kita nanti 10 tahun 20 tahun akan datang. Saat ini mungkin sifatnya masih rekreasi ya, tapi ke depan harapannya ini bukan hanya rekreasi tapi juga bisa jadi daily ya. Jadi daily support aktivitas kita gitu. Nah, tentunya kita nggak bisa pakai sepeda yang sifatnya pure seperti ini menggunakan pengayuh. Kita butuh pendorong tentunya karena kita negara tropis. Jadi kalau kita bisa pakai semacam mesin gitu ya, atau tenaga baterai, energi tambahan, itu bisa menjadi sangat nyaman dan juga ya banyak benefitnya, yang salah satunya dari sisi saving cost-nya gitu ya. Anggaran uang pribadi kita masing-masing. Lagi kalau misalnya kita support kendaraan untuk jarak pendek ya, tentunya ini kita bicara jarak pendek.
Jadi harusnya idealnya kita yang mungkin di sekitaran Kelurahan Tembalang dekat dengan kampus harusnya mungkin moda utama kita menggunakan sepeda atau public transport. Dan idealnya perkotaan yang nyaman, ada yang public transportnya terintegrasi, ya harusnya seperti itu. Ini menjadi PR, menjadi momok kita dari zaman merdeka sampai sekarang ini adalah berbicara tentang sistem pergerakan transit ini. Di transit yang kita mau bicara sini bukan hanya moda bus. Kita mau bicara transit, ya itu bukan hanya saja bus, ya, tetapi yang kita mau bicara adalah perpindahan antara modanya. Jadi bus ke Gojek misalnya, bus ke Gojek, atau Gojek nanti sampai ke rumah misalnya, atau bus ke jalan kaki sampai ke rumah, atau bus ke jalan kaki ke Gojek misalnya, atau ke Grab terus ke rumah misalnya. Ini yang pergerakan transit ini yang harusnya kita dalam konteks style tadi kita bisa tahu di mana masyarakat masuk begitu. Karena secara existing saat ini menggunakan kendaraan pribadi, maka biasanya dari kendaraan pribadi itu dia masuknya lewat rutenya mana, lalu dia sampai ke rumah misalnya. Nah, ini rutenya mana yang kita baru berada di level ini. Karena kita belum ada public transport yang terlalu bagus. Tapi kalau bicara Kota Semarang, tadi kita masih bicara walaupun ada ya pengguna kendaraan umum itu ada lapangan, tapi kita butuh pengguna yang lebih besar ke depan dan juga okupansi yang lebih banyak. Biasanya kita fasilitasi kalau yang sudah ke kendaraan pribadi ya rutenya tetap sama seperti ini. Tapi bagi mereka yang menggunakan public transport, PT ya saya singkat, menggunakan public transport, ya ini kita harus pikirkan adalah halte dan juga ruang menepi bus. Ruang menepi bus itu yang biasa kita lihat kalau misalnya mereka jaringan jalan lurus seperti ini. Ruang menepi bus itu biasanya kita buat agak gini dia. Nah, jadi ini bus kendaraan naik sini terus berhenti di sini, dia jalan lagi. Jadi tidak mengganggu arus yang dari sini. Ada ruang menepi bus. Kalian lihatlah di beberapa ruang jalan di perkotaan masing-masing ada yang seperti ini. Itu kita perlu pikirkan, lalu ketika orang itu turun, dia pasti akan bergerak berjalan kaki, maka trotoar yang ada di sini harusnya dia continuous. Dia mau kemana nanti, orang yang berjalan kaki dari sini, ya dia harusnya bisa continuous terus. Ya konflik dengan daerah kendaraan dan daerah. Pertanyaan saya, hal yang paling sering membuat kawasan atau titik transit itu tidak dipakai itu karena apa kira-kira? Oke, salah. Kalau ada. Hadir, Pak. Menurut saya, hal yang paling sering membuat titik transit tidak dipakai itu karena mungkin aksesnya, Pak, atau tidak sesuai sama pergerakan penggunanya gitu. Contoh misalnya. Misalnya ada halte bis tapi
orangnya tetap naiknya di pinggir jalan karena haltenya terlalu jauh atau akses ke haltenya itu nggak nyaman. Oke, betul ya. Jadi misalnya tadi kayak trotoarnya terputus gitu ya. Jadi dia turun dari bus, terus dia jalan, akhirnya jalannya ya di bahu jalan. Itu kalian bisa lihat di kota-kota sama waktu kalian studio ini, yang nggak ada trotoarnya itu ya kalau misalnya bus nurunin ya sudah dia pakainya bahu jalan. Ini nggak ada trotoarnya putus. Atau misalnya dia turun dari bus mau nyebrang ke pasar, ya dia turun di seberang jalan pasar. Nah, di seberang jalan ada pasar. Jadi turun dari bus mau langsung ke pasar ya berarti dia kan harus menyeberang, tapi ya nyebrangnya tidak ada area yang cukup aman bisa itu dia nyebrang. Kayak itu misalnya lewat traffic light yang untuk pejalan kaki itu ya bisa mencet, ataupun juga misalnya ada crossing zebra cross itu ya, dan terus atau mungkin jembatan penyeberangan yang ke pasar bisa. Jadi kalau misalnya dia ada di jalan arteri yang sibuk, ya itu sulit sekali dia. Itu akan membahayakan nyawanya kan. Dia nyebrang harus berhadapan dengan kendaraan bus, truk, mobil-mobil besar gitu ya. Tidak apalagi kalau misalnya di dalam arteri. Itu sangat tidak nyaman atau tidak aman. Ada yang membuat ruang-ruang transit kita itu terkadang tidak bisa dipakai. Terima kasih satu untuk buat responnya. Nah, kita bicara dalam konteks FTBLK, kalian sebagai seorang desainer harus memegang beberapa prinsip utama ketika kita mendesain sirkulasi dan juga jalur jam penghubung dalam unit ruang yang untuk siaran kita pelajari atau slide. Jadi prinsip pertama adalah terkait dengan fungsionalisasi. Jelasan terkait dengan sirkulasi yang mana kita harus bisa, tadi saya bilang prinsip pertama adalah membagi hierarki yang terrepresentasi juga nanti dari struktur peruntukan lahannya. Karena kita membagi lahan-lahan yang kita punya tadi. Fasilitas dasar, fasilitas publik, fasilitas transit minimal. Kalau kita bicara tadi transit mau di mana? Kadang ya persoalan kita di kota-kota yang sudah padat juga adalah terkait dengan lahan. Kita tahu bahwa lokasi terbaik tempat kita memberi transit itu di titik A, tapi ternyata di titik A punya titik pribadi. Nah, biasanya kita akan memanfaatkan ruang-ruang publik, ruang jalan tadi untuk pakai sebagai titik transit awal. Tapi sebaiknya ke depan itu kita harus memikirkan bagaimana untuk ruang. Maksudnya tidak lagi menggunakan jalan, tapi kita bisa menggunakan kerjasama antara lahan privat tadi. Kita melihat peluang kerjasama yang bisa kita buat sehingga kita punya halte yang lebih nyaman, okupansi lahan yang lebih bagus, juga ruang yang bisa dimanfaatkan untuk transit bagi para pengguna tadi dari kendaraan ke jalan kaki itu bisa lebih nyaman. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh perkotaan-perkotaan yang sudah padat di perkotaan kita. Berikutnya lagi yang saya pikirkan adalah mobilitas publik. Jadi keterkaitan juga karakteristik pergerakan publik atau masyarakat di sekitaran kita. Dari sekitaran saya tersebut apa saja, baik ya sebenarnya tidak dicatat di sini. Ya, kalau hanya sekedar penyandang cacat dan lanjut usia, ini sangat basic sekali, yaitu background demografi yang sangat basic. Tetapi yang lain lebih penting adalah bagaimana mereka bekerja, gitu ya. Bagi mereka yang usia-usia produktif ini, yang tentu membantu membuat perkotaan kita bisa tumbuh. Jadi kita perlu tahu mereka hunian ini sebenarnya karakteristik pekerjaannya, mereka bekerja di mana, bagaimana mereka mengakses lokasi bekerja tadi, sehingga kita bisa secara based on data kita mampu menyediakan ruang-ruang yang lebih nyaman untuk mereka. Dan kalau misalnya ada, tentu kalau kita bicara kawasan hunian kan pasti ada juga kawasan-kawasan komersial di sekitarannya.
ada toko kelontong, toko-toko minimarket, kemudian ada supermarket yang lebih besar atau bahkan sampai mall. Kita harus bisa menyediakan kira-kira bagi mereka yang dalam perspektif mereka sebagai pedagang, tentu yang mereka butuh adalah jalur-jalur drop off atau angkut dan muat barang kan, jalur servis. Kita harus membuat jalur-jalur servis, apakah itu dia multifungsi dengan jalur yang sama atau mungkin punya jalur khusus lewat jalur belakang misalnya gitu ya, jalur gang misalnya bisa dijadikan sebagai jalan akses servis. Dan ini sering kita kalian bisa perhatikan di beberapa seperti di Jalan MT Haryo Semarang, gitu ya, Mataram, itu ada ruang-ruang jalur lambat yang kita pakai sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga sebagai jalur muat bongkar muat barang. Prinsip kedua setelah selain fungsi adalah yang perlu kita pikirkan adalah prinsip fisiknya. Jadi kita harus lihat betul bagaimana paling sederhana adalah di sini sebenarnya memahami penataan ruang gitu ya. Peraturan berada di level teknis terkait dengan sebuah fasilitas. Jadi kalau kita bicara ruang sirkulasi, jalan-jalan dengan dimensinya itu sudah diatur semua. Jadi kita hanya memastikan bahwa aturan standar pelayanan minimum kita sebut SPM ini itu sesuai dengan standar untuk mereka yang menggunakan trotoar atau menggunakan ruang transit halte. Terkadang itu kita belum memiliki RTBL terkait halte, itu kita belum punya. Nah ini bisa menjadi peluang sebenarnya untuk depan, karena kalian harus sadari bahwa sekarang kita sudah ada percepatan 100 RDTR perkotaan, kurang lebih mungkin 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kita sudah memiliki RDTR, dan ketika sudah ada RDTR biasanya kawasan-kawasan perkotaan akan berfokus untuk menyusun RDBL-nya. Jadinya ada peluang-peluang tambahan proyek-proyek penataan ruang yang besar ke depannya yang tidak hanya berbicara di level perkotaan tapi juga berbicara di level site. Ini ketika perkotaan sudah mulai fokus menata koridor-koridornya, maka kenyamanan atau kualitas hidup itu pasti akan meningkat dan membantu kita lebih nyaman untuk bertempat tinggal di kota, gitu. Baik itu kota kecil, besar ataupun kota-kota menengah milik kita di kawasan Pulau Jawa ataupun di Indonesia. Terkadang kan kita melihat sekarang itu ada fenomena di mana di kota-kota kecil kita itu lebar-lebar trotoarnya, atau bahkan di kota-kota besar kayak di Banjarmasin, Pontianak itu kita misalnya punya trotoar-trotoar yang mungkin sudah besar tetapi justru sepi, atau bahkan di Pulau Jawa itu ada beberapa kawasan-kawasan perkotaannya yang punya trotoarnya besar-besar gitu ya, lebar gitu, bahkan sampai belasan meter lebarnya, tetapi sepi gitu. Nah, kira-kira variabel apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Misalnya kamu bisa berikan contoh ataupun masih pengalaman yang pernah kalian amati. Apa yang mungkin ya dari dari baby ada. Dia hadir nggak? Jadi hadir. Dia hadir. Hadir, Pak. Mana aja. Kira-kira bilang ke saya lagi, Pak, maaf pertanyaannya tadi apa?
Bapak mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Jawa lagi. Nah, jadi gini maksud saya, terkadang kan kalau kita bicara di kawasan perkotaan kita dalam konteks sistem sirkulasi ataupun juga menghubungkan konkret ruang yang kita bicara itu kan tentang ruang gitu ya. Nah, ada fenomena terkadang kalau kamu perhatikan di perkotaan kita itu kita punya trotoar-trotoar yang lebar, gitu ya, kita punya bahkan sampai belasan meter. Tetapi pada faktanya di momen-momen tertentu trotoar tersebut justru sepi. Hal harapannya trotoar itu dibangun supaya bisa fasilitasi pergerakan mereka dalam jarak pendek ataupun jarak jauh. Itu pendapat kira-kira apa yang menjadi penyebabnya atau faktor penyebabnya apa? Mohon maaf, Pak, yang menjadi apa? Faktor penyebabnya itu apa? Faktor-faktor penyebab kenapa trotoar sepi penggunanya atau bagaimana ya, Pak? Iya betul. Kalau menurut saya, yang pertama yaitu bagaimana kondisi trotoar tersebut. Karena terkadang untuk trotoar itu memiliki kondisi yang kurang layak. Kayak contohnya, trotoar itu di jalan trotoarnya rusak. Terus terkadang juga trotoar itu dilewati oleh pengendara motor. Jadi suka ngerasa was-was untuk jalan di trotoar. Terutama trotoar di Jakarta tuh sering banget dilewatin oleh pengendara motor ketika lagi macet. Terus kemudian untuk pembangunan trotoar terkadang juga nggak sesuai standar, cuman dibikin muat satu orang di dalam trotoarnya, Pak. Menurut saya itu. Ya, terima kasih. Ada yang punya pendapat lain? Itu tadi konteksnya itu bukan sepi ya, tetapi diakuisisi oleh kendaraan. Kalau di kota-kota besar yang sudah padat, kayak Jakarta itu konteksnya berbeda. Jadi dia mengakuisisi trotoar karena sudah over capacity jaringan jalannya. Ini tidak kasusnya adalah dia bukan mengakuisisi, tapi memang secara kapasitas jalannya masih aman gitu, tapi trotoarnya sepi. Ya, Salwa. Kalau menurut saya, Pak, bisa juga kalau misalkan trotoarnya sudah bagus gitu, maksudnya yang lebar terus nyaman, bisa juga sepi karena nggak ada aktivitas atau tujuan di sekitarnya gitu, Pak. Maksudnya jadi orangnya nggak ada alasan untuk berjalan di trotoar gitu. Ya, itu salah satu faktor penting. Dalam hal ini tadi adalah fungsi peruntukan lahan di sekitaran trotoar tadi. Betul sekali, Sal. Terima kasih banyak. Makanya itu menjadi persoalan kita di kotaan kita. Kita menganggap remeh aktivitas-aktivitas yang ada di sekitaran kawasan-kawasan sepi gitu. Untuk saat ini kita sebenarnya itu masih sangat bisa ditolong oleh aktivitas PKL, misalnya kayak ya contoh konkretnya kayak penyetan, apalagi orang jualan roti pangkang, orang jualan macam-macam yang sifatnya aktivitas non formal gitu ya. Mereka sebenarnya membantu untuk koridor jalan kita yang sepi tadi, misalnya ada ganggang ataupun juga jaringan koridor jalan kita yang mungkin sebenarnya secara peruntukan lahan aset couplingnya itu memang masih sepi atau terbengkalai, misalnya kita bisa dibantu lewat mereka PKL itu membuat aktivitas koridor jalan kita masih membuat lebih hidup gitu. Khususnya misalnya di malam hari. Di malam hari itu sangat membantu PKL itu membuat koridor-koridor kita tumbuh, karena mungkin aktivitas komersial yang sifatnya di bangunan, kalau misalnya mereka perkantoran yang harus selesai di jam 4 sore, maka di malam hari itu pasti akan sepi. Dan ketika dia menjadi salah satu ruang penyambung antara zona A ke zona C misalnya gitu ya, tetapi di malam hari dia sepi, tetapi dia satu-satunya koridor utama yang harus dilewati, maka
pasti ketidakamanan atau ketidaknyamanan itu pasti akan timbul di sana. Jadi dengan adanya tumbuhnya tadi ya kenyataan misalnya roti panggang, apalagi lah PKL begitu ya yang baru bisa tumbuh di kota tersebut, bisa membantu aktivitasnya lebih hidup begitu. Nah, ada aktivitas ekonomi yang untuk paling sederhana ini saya bicara tadi, yaitu di sekitaran daerah Perongan gitu loh. Nah, koridor kita mau ke Jalan Mataram, itu sebenarnya kalau kalian lihat pada malam hari, itu semua pertokoannya tutup, bank tutup, perkantoran tutup, ada sekolah tutup. Nah, kalau tidak ada kehidupan PKL di sana, tentu di malam hari itu akan sangat sepi. Dan kalian tahu itu salah satu jantung utama atau koridor utama kota Semarang yang menghubungkan kota lama atau menghubungkan ke Simpang 5 dari sekitaran daerah Candi situ, dari Candi sekitaran Java Mall gitu, pemukiman di sekitar Java Mall untuk ke kota lama ataupun ke Simpang 5. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya tidak ada kehidupan di malam hari itu sangat sepi di sana. Nah itu contoh tadi ya, bagaimana kita lihat fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya. Kemudian prinsip lain secara lingkungan. Jadi kita sudah lihat secara fisik, secara fungsinya, lalu secara lingkungan. Secara lingkungan itu ada dua penilaian. Penilaian dalam konteks peningkatan nilai kawasan. Kita memperbaiki melalui perbaikan akses, gitu ya, hubungan fungsional antara peruntukan, lalu juga integrasi blok dan sarana-sarana pendukung, baik itu parkir bersama, gitu ya, ataupun juga parkir khusus, sampai dengan jalur-jalur penghubung yang menembus antar bangunan. Nah, kita tuh masih ada PR di sini, mungkin karena ya rata-rata pembangunan kita itu modelnya deret, gitu ya. Modelnya deret sehingga jalan-jalan publik yang menembus antar bangunan itu atau antar coupling itu sulit kita wujudkan. Padahal itu sangat membantu akses di perkotaan kita, ya. Tapi di beberapa kota besar kayak Jakarta, Surabaya sudah mulai memikirkan gitu ya. Jadi jalan-jalan tembus antar bangunan, walaupun itu dia lahan privat, mereka sudah mulai memikirkan baik itu dua perusahaan yang berbeda, mereka sudah mulai memikirkan bagaimana koneksi antara bangunan mereka ke bangunan lainnya dengan membuat jalan-jalan antar bangunan yang mungkin ada yang sangat lebar, ada juga yang sempit, tetapi sudah mulai dibuat jalan-jalan penembus antar bangunan, antar coupling itu kota besar. Jadi pendekatan bangunan deret itu sudah mulai ditinggalkan karena dampak efek baik secara ekonomi ataupun juga pengalaman bagi para usernya itu buruk. Biasanya kita sebut sebagai walkable index perkotaannya itu menjadi sangat buruk. Contoh-contoh UDGL sebenarnya kalau saya bilang di Jepang itu atau di China juga menjadi satu yang cukup relevan, atau di Singapura malah lebih dekat lagi. Di Singapura itu kita bisa bicara dari mereka yang sudah kota-kota yang mega city yang sudah terlanjur padat, tapi mereka berusaha untuk membangun perencanaan produk tata ruangnya supaya tidak sampai overcrowded lagi. Mereka sudah mulai mengatur sudah mulai memikirkan bagaimana isu-isu microclimate gitu ya. Walaupun mereka 4 musim gitu ya, tapi kalau kita bicara teman-teman kita di Singapura atau negara yang berdekatan di Singapura, mereka sudah mulai memikirkan bagaimana menyediakan atau menambah penganggaran untuk kenyamanan bagi para pejalan kaki. Mereka tidak hanya di Singapura itu tidak hanya mulai memikirkan kalian bisa buka di media massa,
Mereka tidak hanya memikirkan bagaimana peneduh, tetapi bagaimana menyediakan koridor yang sifatnya hard state, ataupun juga menggunakan seperti di Solo itu menggunakan kanopi-kanopi dari baja ataupun juga material-material tambang gitu ya, baja, besi gitu ya, untuk mereka membuat semacam kanopi-kanopi buatan, bukan kanopi alami, untuk memfasilitasi pergerakan para pejalan kaki di sana. Ini yang sedang dipikirkan oleh negara dua musuh, tapi juga satu isu utamanya adalah spot di kanan. Kadang juga kalau kita bicara kayak di Hong Kong, misalnya kalau kita bicara ya penggunaan area pejalan kaki atau pedestrian, kadang dalam kita sebagai seorang di RTBL itu kita harus berani membuat aturan-aturan operasional atau misalnya kayak zona PKL, zona parkir, ataupun juga penataan proyeknya itu sifatnya tidak hanya untuk mempercantik begitu ya, tetapi mempercantik itu penting, tetapi fungsi utamanya juga harus lebih diselesaikan dahulu gitu. Jadi misalnya kayak kita ada di ruang-ruang koridor kuliner gitu ya, koridor kuliner ya, kita harus bisa memastikan bahwa ada banyak zona-zona ruang duduk, ada beberapa zona untuk PKL juga gitu ya. Karena tentu yang harus saya lihat itu di Hong Kong itu bagus-bagus PKL ditata seperti kayak zaman pada saat COVID gitu ya. Jadi ditata sebagai sebentar ya, saya 5 menit saya balik lagi. Cek. Sudah, Bapak. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara misalnya di contoh koridor-koridor di dalam set kita yang mungkin dominasinya adalah aktivitas kuliner misalnya, yang kalian bisa lihat contoh di Hong Kong itu biasanya di aktivitas di sekitaran Hong Kong ini akan banyak tempat duduk misalnya. Ini akan banyak disediakan area duduk atau area PKL, jadi jarak misalnya seperti zaman COVID itu ada PKL, jarak lagi sekian meter ada PKL, ada sekian meter ada PKL. Jadi di ruang jalan itu ditata sedemikian rupa supaya aktivitas komersial itu tidak tumpah ke jalan. Nah, dalam kasus-kasus tertentu aktivitas komersial yang sering muncul di kita itu kan bahkan bisa sampai tumpah ke jalan, tumpah dalam tanda kutip ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita atur dulu? Pedagangnya dulu atau ruangnya dulu yang kita atur? Ketika ada situasi di mana aktivitas komersial itu jadi tumpah ke jalan, mana yang harus kita atur dulu? Siapa yang punya mau kasih pendapat?
Gimana? Ada yang mau ngasih pendapatnya mungkin? Kira-kira mana yang perlu kita atur dulu? Faza ada, Faza? Halo? Tina Zira ada? Fis? Oh, pada nggak ada semua. Adil, Pak. Gimana pendapatmu? Kira-kira kalau misalnya ada situasi di mana sebuah aktivitas komersial, kamu bisa membayangkan lah sebuah kawasan perkotaan, bangunan-bangunannya padat dalam artian bangunan deret, ya, di akses utama satu-satunya kita bisa ke bangunan tersebut hanya lewat trotoar di depannya atau akses jalan yang sudah tersedia di depannya, tetapi karena itu aktivitas koridornya primadona gitu ya, di situ ada begitu banyak kuliner yang menjadi primadona di kotanya, ada PKL juga di depannya gitu ya yang sudah diatur, tapi karena di satu momen dia overcrowded tumpah sampai di jalan gitu ya, ada konflik antara pengguna jalan dengan trotoarnya. Lalu kita sebagai seorang desainer, apa yang harus kita atur dulu nih ke depannya? Dagangnya dulu atau ruangnya? Kalau menurut saya, yang perlu diatur terlebih dulu adalah ruangnya, Pak. Karena kalau ruangnya, ruang buat pejalan kaki sama pedagangnya itu jelas sama memadai, pedagang itu nggak bakal sampai turun tumpah ke jalan, Pak. Ya, betul sekali ya apa yang disampaikan. Terima kasih banyak. Jadi kita sebagai seorang planner tentu yang kita pikirkan adalah jangka panjangnya dulu. Dalam hari ini kan kita bicara ruang, bahwa bukan berarti kita mengabaikan lalu intervensi jangka pendeknya kita abaikan, enggak juga, tapi kita urus arah tujuan kita di jangka panjangnya itu apa. Itu ruangnya. Ruangnya ini kita mau mengatur seperti apa supaya aktivitasnya itu punya tempat tanpa mematikan fungsi jalannya gitu ya. Jadi kita mau menjamin semua mereka beraktivitas di ruangnya masing-masing, bahkan ruang transisi gitu ya, baik dari koridor dia mau nyebrang dari koridor A dia mau nyebrang ke koridor B, atau koridor B dia mau nyebrang ke koridor A, itu kita bisa jamin pergerakan, tapi juga tidak mematikan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ada hotel, ya, ada coffee shop misalnya, ada apalagi misalnya furniture misalnya, ada bar, ada tempat makan, ada clean, ada apotek, ada tempat shopping. Nah, kita tidak mau sampai mematikan aktivitasnya juga, tapi kita nggak mau juga di sini timbul konflik, jaringan-jaringan jalan ini kayak timbul konflik kan. Yaitu kita mau mengatur ruang tadi. Thank you, terima kasih Mas. Nah, wujudnya itu bagaimana kita mengatur, biasanya dalam bentuk penampang jalan seperti ini. Mana ruang pejalan kaki, mana ruang kendaraan, mana ruang jauhnya, ya. Kalau misalnya mau bikin busnya boleh, kendaraan umum, sampai nanti misalnya kita ngatur kanopinya, misalnya ada orang, kita atur ini tadi untuk KLB-nya sudah kita atur ya.
di tata bangunan. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang mungkin perlu kita pikirkan juga adalah di saat seperti ini, di mana kita menuntut mobilitas yang begitu tinggi, ada isu-isu ruang vertikal gitu ya, ruang-ruang mati yang muncul di daerah perkotaan seperti daerah-daerah di bawah flyover. Ini adalah ruang-ruang yang sebenarnya saat ini juga belum tersentuh, sudah mulai dilirik oleh beberapa pemerintah kita, tetapi di beberapa perkotaan lainnya itu masih belum tersentuh ruang perkotaan yang perlu kita sentuh. Kita bikin streetscape-nya, supaya kita tahu betul peningkatan suhu di daerah tersebut atau microclimate-nya bisa jadi sangat buruk, kontaminasi udara ataupun suhunya. Jadi area-area seperti di bawah flyover, dekat-dekat stasiun, buffer L gitu ya. Rel itu ruang-ruang di jalan yang berbasis rel, itu biasanya jadi ruang-ruang yang diabaikan. Kita perlu atur apalagi ya PKL yang sifatnya kios-kios semi permanen itu yang tumbuh biasanya di bawah ini, ataupun dijadikan ruang parkir kendaraan besar. Ini perlu kita atur tentang kantong-kantong parkir tadi. Nah, mungkin itu yang bisa saya cerita ke kalian terkait bagaimana kita mengatur sistem sirkulasi dan juga sistem penghubung antara zona, dari zona A ke zona B-nya. Zona-zona lain sebagai zona transisi ya, atau sistem penghubung dari sebuah site. Nah, ini yang sama-sama kita pelajari. Demikian mungkin sedikit sharing saya ya dengan materi. Terima kasih juga materi sudah disiapkan oleh ya. Saya hanya membantu untuk mendengar ke kalian bagaimana konkretnya dokumen STBR itu dalam mengatur ruang-ruang di level unit ruang paling kecil, yaitu unit site. Jadi kita berusaha memastikan semua permasalahan yang ada. Ketika kalian mendapatkan koridor site A, site B, site C, ketika kalian sudah tahu bagaimana kondisi baseline site tersebut, maka kalian bisa dengan secara otomatis mampu mengintervensi dengan dasar data dan juga dasar teori yang relevan tentunya ketika kalian berusaha menggagas sebuah gitu. Jadi itu yang bisa saya share ya terkait dengan materi kali ini. Untuk tugas besarnya itu sudah dapat belum ya dari dosen koordinator? Yang dari Pak Musadun sudah ada, Pak? Sudah ada ya. Bisa cerita sedikit kita mau ngapain kita gambarannya gitu. Berapa kelompok yang sudah dibentuk? Untuk kelompok dibagi jadi 3, Pak. Jadi setiap kelompok 5 orang. Nah, itu dari Pak Musadun ada 2 tugas. Yang satu dikumpulin setelah seminggu setelah UTS, yang satu itu pada saat UAS, Pak. Untuk yang UTS mungkin bisa di-share juga ya, Mev, ke saya gitu, karena itu mungkin sudah di-share ke kalian tapi ke saya. Baik, Pak. Di Japri saja.
Baik, Pak. Ya. Terus tugas besarnya apa kira-kira? Tentang apa? Sudah dipelajari? Untuk yang dikumpulin UTS itu hanya dikasih contoh UDGL kawasan pesisir di yang sama Pak Musadun. Nah, kita disuruh review untuk UTS-nya. Untuk UAS-nya itu Oh, untuk UAS-nya itu tugas. yang UAS itu kayak kita ngebuat UDGL pakai best practice dari yang kita review itu, Pak. Untuk kawasannya yang hampir sama. Kawasannya di mana? Kawasannya belum kami tentukan, Pak. Namun dari Pak Musadunya itu kawasan yang ciri-cirinya hampir sama seperti apa yang best practice-nya. Kawasan pesisir gitu ya. Iya. Oke, nanti bisa di-share. Nanti kelompoknya berarti ada 3. Monggo nanti dipastikan untuk proses mentoringnya itu seperti apa gitu ya. Tanyakan ke Pak Muson. Jadi Baik, kalian Pak. sudah mulai nyicil dari sekarang, jadi nggak buru-buru. Datanya dikumpulkan dulu. Ya, mungkin itu dari saya hari ini. Nanti saya tunggu dokumennya bisa di-share supaya saya bisa pelajari juga. Jadi nanti ketika kita ketemu ngobrol nyambung, dan saya bisa membantu memaksimalkan luaran tugas kalian. Ya, demikian dari saya rasa cukup untuk meeting kita hari ini. Semoga menambah wawasan kalian. Ya mungkin ada satu terakhir, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu belum saya tutup. Bapak, saya belum absen. Siapa itu? Nadia Revalina Chandrawansa, Pak. Raffi udah ada belum? Muhammad Raffi. Mana? Ya, saya rasa demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu nanti minggu depan. Minggu depan berarti tetap muka terakhir ya? Pak, untuk yang dipindah besok, Pak. Oh iya ya, besok itu berarti tatap muka ke berapa gitu? Besok itu perpindahan dari tatap muka ke 6, Pak. Oke. Jadi nanti kita besok akan ini ya, cek ya, kita akan praktek mempraktekkan beberapa komponen yang sudah kita pelajari. 4 komponen itu kita coba praktekkan di kelas nanti kalau kan kerja per kelompok. Jadi mungkin harapan saya kalian sudah ada. Nanti mungkin hari ini saya akan share kepanduannya gitu ya. Kalian coba buat dari 4 komponen tadi. Jadi kalian buat terus langsung presentasi. Oke. Itu Mas. Baik, Pak. Thank you. Saya tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses diskusi kita. Sampai ketemu lagi di tatap muka berikutnya. Selamat siang.